Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Elvira Tiara Damayanti dari kelas 2022A, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Prodi S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya. Pada kali ini, Sabtu 15 Oktober 2022, selama kurang lebih 5 menit ke depan, saya akan menyajikan info-info tentang sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia menurut sudut pandang generasi muda saat kini. Pada penasaran kan? Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul pada dalam kerapatan pemuda dan berikrar bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah jati diri sekaligus identitas bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia memegang peranan penting pada semua aspek kehidupan. Saat ini adalah generasi milenial, masa adanya peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Hal tersebut berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia. Keadaan yang ada sekarang adalah fungsi bahasa Indonesia mulai digantikan atau tergeser oleh bahasa asing dan adanya perilaku yang cenderung menyelipkan bahasa gaul atau bahasa asing. Padahal padanan pada Indonesia adalah dikarenakan sikap yang meyakini bahwa akan terlihat modern dan terpelajar dan dengan alasan mempermudah komunikasi di era milenial dengan menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul tersebut. Istilah generasi milenial dewasa yang sedang viral khususnya di media sosial atau yang sering disebut dengan netizen warganet sering menyebut dengan kids zaman now. Generasi ini hadir sebagai bentuk diferensiasi antara generasi zaman dulu yang eksis di tahun 1990-an dengan generasi yang sedang eksis di zaman sekarang. Tentu saja berbeda dengan cara pengucapan bahasa Indonesia, cara kita berkomunikasi dengan orang lain sangat amat beda dengan tahun 1990-an. Dari segi usia bisa dikatakan generasi milenial adalah generasi yang berusia 15-30 tahun. Bahasa meliputi ungkapan, pengucapan kata, pilihan kata, dan konstruksi itu dipilih oleh penutur dari generasi yang berbeda dengan frekuensi yang berbeda pula. Bahkan ada bagian bahasa Indonesia lebih-lebih pada tataran leksikal dan sintaksis yang dirasakan berbeda oleh para penutur. Menurut Kemendikbud.go.id, pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing atau yang sering disebut dengan BIPA yang diselenggarakan oleh 428 lembaga bagi yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia Kemendikbudristek maupun yang diselenggarakan secara mandiri oleh pegiat BIPA, pemerintah, dan lembaga di seluruh dunia. Nah, otomatis dengan didukungnya hal tersebut bisa kita sadari bahwasanya peranan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan ke depan, prospek ke depan itu sangat amat digunakan. Bahkan bisa dibilang bahasa Indonesia bukanlah lagi bahasa dalam negeri. Bisa dibilang juga bahasa Indonesia sudah termasuk ranah internasional, bahasa pemersatu. Menurut saya, eksistensi bahasa Indonesia mendatang akan semakin baik jika digunakan dengan baik oleh para generasi lanjut, dengan tidak diselipi bahasa asing atau bahasa gaul dalam kehidupan sehari-harinya, sadar akan hal yang seharusnya kita ucapkan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, menggunakan dengan bijak, menggunakan tutur kata yang sopan dan baik pada contoh misal lagi bermain media sosial. Dan disinilah hal yang kecil yang akan kita lakukan akan berdampak besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Hal kecil tersebut yaitu kita
menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, tidak diselebi dengan bahasa asing, dan bangga mempunyai bahasa pemersatu bangsa atau yang bisa dibilang bahasa nasional, bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda sekaligus bangsa Indonesia harus berperan aktif dalam melestarikan bahasa kita sendiri agar tetap menjadi bahasa pemersatu semua kalangan dan agar tetap lestari hingga anak cucu kita kelak. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Provinsi Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Elvira Tiara Damayanti, pamit undur diri dan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.